Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya menjaga dan mengawasi pelaku-pelaku perjalanan luar negeri dan karantina secara ketat sekaligus percepatan vaksinasi dalam menghalau penyebaran Omikron. Lantas sejauh manakah optimisme Presiden Jokowi dalam menanggulangi kasus varian baru COVID-19 yang kini terus berkembang? Berikut wawancara eksklusif jurnalis senior Atika Suri dengan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kita sudah bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk menerima kami dan juga bagi pemirsa. Ya, sebetulnya pertama kali kita ucapkan selamat tahun baru Pak, semangat baru dan pastinya optimisme baru Pak. Nah, ya, harus optimis. Iya betul. Nah, WHO yakin pandemi itu akan berakhir di tahun 2022. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan semangat masyarakat untuk menjelang tahun baru ini dan mengembalikan optimisme masyarakat, Pak? Iya, yang jelas dunia sekarang ini masih berada pada posisi ketidakpastian karena Delta maupun karena Omikron. Kita sendiri kalau kita kilas balik bulan Juli pertengahan saat itu varian Delta betul-betul berada pada puncaknya. Kasus harian 56.000 dan turun saat ini kita berada pada posisi 200, 300, 400 kasus harian. Artinya memang penurunan dari kasusnya memang sangat drastis. Tetapi tantangan ketidakpastian itu masih ada. Terutama bagaimana kita bisa mengendalikan varian Omikron yang sudah masuk ke hampir semua negara. Saya kira tantangannya ada di situ. Oleh sebab itu yang paling penting menurut saya ada dua hal untuk urusan Omikron ini. Yang pertama, screening bagi pelaku-pelaku perjalanan luar negeri. Ini harus ketat. Plus karantinanya harus ketat. Yang kedua, percepatan vaksinasi untuk lansia maupun untuk anak-anak. Ini harus dipercepat. Dua ini kunci untuk menghadang yang namanya Omikron. Kalau ini bisa kita kejar, tentu saja dunia usaha, ekonomi akan lebih optimis menghadapi varian Omikron. Nah, apakah optimisme yang sama ini juga dirasakan oleh negara-negara G20, Pak? Memang temanya kan recover together, recover stronger ya Pak ya. Nah, ini kan artinya pandemi ini masih menjadi fokus dalam pertemuan G20 ini begitu. Nah, bagaimana kita Pak bisa memanfaatkan momentum kita sebagai presidensi G20 ini sebanyak-banyaknya untuk masyarakat? Tapi untuk saat-saat ini memang pada kenyataannya negara-negara G20 masih bergelut semuanya dengan yang namanya varian Omikron. Sehingga tema recover together, recover stronger ini sangat relevan sekali. Kita ingin pulih bersama, kita ingin juga bangkit bersama, dan kita ingin pulih dalam posisi yang lebih kuat. Tetapi ketidakpastian itu harus kita sampaikan ya. Sekarang ini tidak semakin berkurang, semakin banyak. Dampak dari pandemi ini tidak hanya berkaitan dengan urusan kesehatan, tapi melebar ke sisi ekonomi yang berkaitan dengan kelangkaan kontainer, kelangkaan energi, inflasi. Kenaikan inflasi di semua negara naik begitu sangat cepatnya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan di sisi politik. Itulah yang kita hadapi, sebuah ketidakpastian. Tapi dengan melihat perkembangan ekonomi kita dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kita memang dari angka-angka yang saya lihat memang kita harus optimis kalau melihat angka-angkanya. Tetapi dengan catatan penuh kehati-hatian dan harus penuh dengan kewaspadaan.